Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah pengembangan web service. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas konsep dan definisi dari API dan REST API. Kali ini kita akan masuk ke dalam topik yang cukup penting, yang menjadi bagian dari REST API. Kita akan membahas mengenai JSON atau JavaScript Object Notation. Harapan saya pada pertemuan kali ini, teman-teman sudah paham tentang ilustrasi yang sudah saya jabarkan sebelumnya, di mana API atau REST API nantinya dapat kita gunakan agar kita dapat dengan mudah terhubung ke berbagai aplikasi. Nah, contohnya itu seperti aplikasi Traveloka yang sudah kita ilustrasikan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas bagaimana data itu bisa dipertukarkan. Kalau secara hubungannya kalian sudah paham ya, sekarang kita akan bahas data apa sih yang dipertukarkan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Sebelum kita masuk ke praktek membuat JSON dan bekerja dengan JSON, seperti biasa kita bahas dulu konsep dan teorinya. Nah, kita lihat dulu definisi dari JSON. Ya, kita lihat definisi formalnya. Ini saya kutip dari halaman Wikipedia. Jadi, JavaScript Object Notation atau JSON adalah sebuah file format standar yang menggunakan tulisan yang dapat dibaca oleh manusia untuk pertukaran data, yang di dalamnya berisi pasangan antara key dan value. Jadi, JSON itu merupakan format pertukaran data tekstual yang ringan. Nah, kemudian sintaksnya sangat sederhana dan jelas dibanding dengan ada format pertukaran data yang lain yang disebut dengan XML. Jadi, sebelum JSON ini, format pertukaran data yang paling populer itu adalah XML. Nah, kemudian dapat digunakan pada beragam bahasa pemrograman. Karena itulah kenapa alasannya cocok digunakan untuk API. Karena nggak peduli nanti bahasa pemrogramannya apa, dia itu tetap bisa membaca atau istilahnya API mengkonsumsi JSON. Nah, kemudian tiap bahasa pemrograman memiliki cara sendiri untuk berinteraksi dengan JSON. Nanti kita akan coba lihat bahasa pemrograman PHP dan JavaScript. Kemudian JSON itu dibuat berdasarkan format objek pada JavaScript. Nah, itulah mengapa di video sebelumnya saya sarankan kalian untuk memahami objek pada JavaScript, karena bentuknya mirip. Nah, kemudian JSON itu digunakan juga untuk file konfigurasi. Mungkin kalian sering lihat, misalkan menggunakan kode editor. Nah, di dalam kode editor itu ada config. Nah, config itu biasanya dibuat menggunakan JSON. Atau kalian juga pakai framework. Nah, itu juga di dalamnya biasanya menggunakan JSON. Nah, walaupun katanya tidak disarankan karena ada satu kekurangan JSON, yaitu dia tidak support sintaks komentar. Nah, dan biasanya file konfigurasi itu butuh komentar. Tapi kita nggak akan bahas file konfigurasi ini. Kita akan fokus di pertukaran data saja. Nah, kemudian tipe file JSON itu memiliki ekstensi .json. Kemudian format JSON dibuat dan diusulkan oleh seorang jagoan Java bernama Douglas Crockford. Nah, itulah sekilas mengenai JSON. Nah, sebelumnya saya bilang format pertukaran data paling populer itu adalah XML. Nah, sekarang kita lihat ya perbandingan antara JSON dan XML. Teman-teman bisa lihat, ini contoh format JSON sederhana yang menyimpan data mahasiswa. Nah, nanti detail cara bikinnya kita akan bahas di belakang. Sekarang kita lihat aja dulu formatnya. Formatnya JSON itu seperti ini. Kalau kalian menggunakan XML, ya, untuk skema data yang sama seperti ini, ya, XML-nya itu seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya, bahwa XML itu sedikit lebih duplikatif. Karena XML sintaksnya mirip HTML. Ada tag pembuka, kemudian juga ada tag penutup. Nah, misalkan kalau kalian mau menjelaskan sebuah data,
misalkan nama, ini ya, nama, maka dia akan punya tag pembuka dan juga tag penutup. Jadi ini ada duplikasi karakter. Ya, sehingga akan menyebabkan secara sekilas aja kita lihat, ya pasti untuk data yang sama itu ukuran filenya lebih besar, ya. XML ini lebih besar daripada JSON. Lalu sebelum kita masuk ke JSON, kita akan mereview lagi mengenai objek, ya, khususnya pada JavaScript. Karena tadi JSON itu diambil dari format objek pada JavaScript. Coba kita ingat-ingat lagi definisi dari objek. Ya, objek itu pada JavaScript adalah kumpulan properti dan properti ditulis dalam bentuk pasangan antara key dan value. Jadi sama dengan JSON. JSON pun pasangannya antara key dan value. Jadi kita akan lihat contoh dari sebuah pembuatan objek yang sangat sederhana dengan menggunakan konsep objek literal. Ya, di mana kita membuat objek itu langsung menuliskan pasangan antara key dan value-nya. Nah, cara bikin variabel itu ada banyak. Silahkan teman-teman nanti bisa cari sendiri cara-caranya. Nah, cara bikinnya itu seperti ini. Kita buat sebuah variabel, ya boleh pakai var, boleh pakai length, boleh pakai const. Nah, nama variabelnya itu orang. Lalu diisi dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Di dalamnya kita bisa bikin seperti ini. Nah, pasangan antara key dan value, nah dan ini kita sebut dengan nama property. Ya. Pasangan key dan value. Nah, di JavaScript, selain property, kita juga bisa bikin function. Atau istilahnya adalah method. Jadi, key-nya ada, ya, key-nya ada, tapi value-nya itu bentuknya function. Nah, di JSON kita juga bisa pakai property sama seperti objek di JavaScript. Isinya juga bisa macam-macam ya, bisa tulisan, bisa angka, bisa boolean. Ya, tapi di JSON itu dia nggak punya metode. Jadi, nggak boleh kalian bikin JSON yang isinya ada functionnya. Nah, itu aja bedanya. Jadi, kalau kita bikin data mahasiswa tadi pakai JSON, jadinya hanya seperti ini. Ya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Pasangannya antara key dan value. Tapi key-nya kalau di objek itu tadi kan nggak perlu pakai tanda kutip. Nah, kalau di JSON dia harus pakai tanda kutip. Ya, pakai tanda kutip. Kalau value-nya gimana? Value-nya itu tergantung tipe datanya apa. Kalau misalkan string seperti ini, ya, itu wajib pakai tanda kutip. Kalau angka, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan eksponen, itu nggak perlu pakai tanda kutip. Nah, seperti ini. Coba kita lihat gimana cara membuat JSON yang sangat sederhana. Tadi katanya pasangan antara key dan value. Key-nya selalu dibungkus dengan menggunakan kutip 2 dan value-nya bisa macam-macam. Ya, tipe datanya ada banyak yang bisa kita simpan dalam value-nya. Yang pertama, kalian boleh tulis boolean. Nah, boolean ini terdiri dari true atau false. Ini nggak perlu pakai tanda kutip. Nah, kemudian selanjutnya ada array. Kalian bisa nyimpen array ya pada JSON, tinggal kasih aja kurung siku seperti ini. Baru isinya itu terserah. Isinya bisa macam-macam ya, bisa string, integer, bahkan bisa objek lagi. Jadi nanti di sini yang menarik ya, kita bisa bikin di dalam JSON itu
array yang isinya objek atau objek yang isinya array. Nah, kemudian selanjutnya ada string, ya, teks atau Unicode dibungkus dengan menggunakan tanda kutip. Lalu kita bisa simpan objek, ya, kita bisa simpan objek. Jadi kita bisa simpan objek di dalam objek. Kalau sudah objek, ya pasangannya antara key dan value lagi. Nah, kemudian selanjutnya ada number. Number ini dia bisa integer, bisa float, bisa eksponen, lalu yang terakhir ada nol. Nah, kalian itu boleh mengisikan nilai nol. Nah, jadi ini adalah tipe data yang boleh kita simpan sebagai value di dalam JSON. Selanjutnya kita akan praktik membuat JSON sederhana dengan menggunakan kode editor Visual Studio Code. Mesti sekarang teman-teman udah install web server ya, boleh pakai Exam, boleh pakai LAN, boleh pakai MEM ya, boleh apapun. Jadi sekarang kita akan coba kita buka folder htdoc ya di web server kalian. Silahkan cari di mana disimpannya. Ya, kalau saya menginstal Exam ya, saya menginstal Exam itu secara default dia akan tersimpan di dalam drive C di dalam folder Exam. Nah, kemudian ada file htdocs di dalamnya. Nah, di dalam folder htdoc ini kita buat folder baru dengan nama REST strip API. Nah, nanti folder REST API ini kita gunakan untuk menyimpan file-file praktikum kita. Nah, kemudian di dalam folder REST API ini kita buat folder baru dengan menggunakan nama JSON, hurufnya kecil-kecil. Ya, jika sudah, silahkan dibuka di kode editor favorit kalian masing-masing. Kalau yang saya gunakan sekarang adalah Visual Studio Code. Ya, saya gunakan Visual Studio Code. Saya akan open folder, kemudian di tempat saya menyimpan tadi adalah drive C, kemudian di dalam folder exam, dan kemudian di dalam folder htdocs. Nah, tadi yang kita bikin itu adalah folder REST API, dan saya ingin membuka folder JSON ini. Kita select folder, kita tunggu, nah ini sudah terbuka. Nah, kemudian di dalam folder JSON ini kita buat file baru, ya kita beri nama coba.json. Ya, kita enter. Nah, selanjutnya kita akan bikin file JSON yang sederhana. Ini kita sembunyikan dulu, kita Ctrl B. Nah, kita bikin file JSON yang sederhana. Cara bikinnya adalah pasangan antara key dan value. Ya, key dan value. Nah, ini sudah merupakan format JSON yang valid, walaupun sebenarnya seperti ini. Tapi gimana kalau misalkan kita ubah sedikit lebih bervariasi? Misalkan kita bikin pakai data diri kita aja, ya key ini kita rubah jadi nama. Nah, kemudian value-nya nama, misalkan Latifah Iriani lah. Latifah Iriani itu kan string, berarti dia membutuhkan tanda kutip, ya Latifah Iriani. Nah, kemudian selanjutnya untuk value berikutnya kita pisahkan pakai tanda koma. Nah, selanjutnya habis nama kita isikan key-nya umur. Umur. Nah, kalau umur ini kan integer ya. Umurnya misalkan saya umur 30 gitu ya. Nah, kalau integer itu tidak membutuhkan tanda kutip. Nah, kemudian selanjutnya selain umur kita berikan name. Kita berikan name. Nah, kalau name itu kan dia bersifat string ya, maka kita membutuhkan tanda kutip. Nah, seperti ini. Kemudian selanjutnya, untuk ngecek apakah sudah lulus atau belum. Nah, kita beri key-nya itu lulus. Ya. Kemudian, kalau sudah lulus, kita berikan nilai true. Kalau misalkan belum lulus, kita berikan nilai false. Nah, karena sudah lulus, maka kita berikan nilai true. Nah, karena boolean, ini berarti tidak membutuhkan tanda kutip. Nah, selanjutnya saya mempunyai hobi. Nah, hobinya itu saya ada 2. Ya, ini kita tulis dulu hobi, gitu ya. Nah,
Nah, tadi seperti saya bilang hobi saya itu ada dua. Caranya kita masukkan ke dalam array. Ya, tadi hobi saya ada dua. Yang pertama adalah baca buku. Kemudian yang kedua adalah coding gitu ya. Nah, value-nya ini dia bisa integer, juga bisa string, juga bisa boolean ya, atau juga array ya, bahkan objek lagi. Nah, misalkan kalau yang lagi skripsi atau tugas akhir itu pasti punya yang namanya pembimbing ya. Pembimbing. Nah, itu pembimbingnya biasanya kan lebih dari dua. Ya, caranya kita bisa masukkan objek gitu ya. Kita bisa masukkan objek. Misalkan key pembimbing satu gitu ya. Misalkan pembimbing satu namanya siapa? Namanya misalkan Andi Sugandi gitu ya. Kemudian selanjutnya pembimbing keduanya, pembimbing dua gitu ya. Pembimbing dua itu namanya Rahmat Agung. Nah, seperti ini. Jadi bisa macam-macam ya isinya, bisa array, bisa objek ya, bahkan di dalamnya bisa ada lagi array dan objeknya. Nah, sekarang misalnya kalau mahasiswanya lebih dari satu, ya misalkan selain Latifah Iriani, masih ada mahasiswa lainnya lagi, namanya Ridho Suryakusuma. Nah, itu gimana? Nah, itu kalian itu nggak bisa copy ini, ya. Kalian nggak bisa copy ini, terus kalian kasih tanda koma, kemudian di bawahnya kalian kasih paste gitu ya. Nah, itu nggak bisa caranya seperti itu, karena ini JSON-nya tidak valid. Nah, kalau mau caranya adalah seperti ini. Ini kita hapus dulu. Ya, kemudian kita simpan semuanya ini dalam sebuah array. Caranya adalah kita berikan tanda siku di depan sini. Ya, kemudian kita berikan tanda tutup siku di sini. Nah, kemudian tadi mahasiswanya kan ada dua, ya ada dua. Tak beri tanda koma. Kemudian tadi namanya siapa? Namanya Ridho Suryakusuma gitu ya. Namanya Ridho Suryakusuma. Misalkan umurnya 25 gitu ya, 25. Misalkan NIM-nya 112, kemudian true, kemudian samain aja baca coding, kemudian sininya Joko Supriyanto. Ya. Nah, itu ya. Jadi sekarang JSON ini dia berisi array ya, berisi array yang di dalamnya itu ada dua objek. Ada objek Latifah Iriani, kemudian ada objek Ridho Suryakusuma. Nah, jadi ini adalah bentuk JSON yang valid. Jadi ini ada dua mahasiswa ya, walaupun isinya sama ya, yang di dalamnya ada macam-macam tipe datanya. Ini jangan lupa teman-teman save dulu. Kemudian saran saya, kalian install yang namanya JSON Views. Ya, kita balik dulu ke Chrome. Nah, pada Chrome, titik 3 ini kita pilih, kita klik. Kemudian ke More Tools, selanjutnya ke Extensions. Nah, kemudian yang garis 3 ini kita klik. Kemudian kita pilih Open Chrome Web Store. Kita klik ya, kemudian pada box pencariannya atau search the store, ini kita tuliskan JSON View. Oke, kita pilih. Nah, ini. Kemudian kita klik aja ya, ini sudah ketemu, kita klik. Kemudian kita add to Chrome. Kemudian kita add extensions. Nah, biarkan Chrome menginstal si JSON View ini. Oke, ini sudah berhasil ya. JSON View has been added to Chrome. Kita close. Kemudian kita jalankan file JSON tadi. Caranya, kita jangan lupa untuk menyalakan server kita ya. Kalau saya ini pakai exam ya, saya start dulu server saya. Nah, kemudian kita buka tab baru, kita tuliskan localhost ya. Kemudian tadi nama folder untuk menyimpan file
JSON tadi adalah REST API. Ya, kita ketikkan /REST API. Kemudian file JSON tadi ada di dalam folder JSON. Nah, ini kita jalankan ya, coba.json. Jalankan. Nah, ini merupakan tampilan dari JSON view yang tadi. Jadi, JSON view itu untuk mempercantik tampilan file JSON kita. Jadi, ini bisa diklik-klik seperti ini ya. Nah, ini kalau file JSON-nya itu valid atau file JSON-nya itu benar. Ya. Nah, bahwa di file JSON ini terdapat dua objek. Nah, kemudian bila file JSON-nya itu tidak valid, ya, coba saya bikin file JSON-nya salah. Nah, misalkan tidak valid ya, ini kita bikin error. Kemudian kita save, kemudian selanjutnya kita run lagi di browser kita refresh saja. Nah, ini akan keluar errornya ya. Nah, kemudian si file JSON-nya ini tidak bisa kita klik-klik seperti tadi. Nah, tapi ke depannya kita itu akan jarang banget buat JSON manual seperti ini. Biasanya JSON itu di-generate ya. Di-generate, jadi kalau kita punya reserver, biasanya JSON itu di-generate dari aplikasi kita. Entah itu dia dari objek atau dari array, ya, diubah jadi JSON supaya bisa diakses oleh orang lain. Atau kebalikannya, kita mau bikin REST client. Kita mau ambil JSON dari orang lain, kita ambil JSON, lalu kita ubah JSON-nya jadi sesuai keinginan kita. Misalnya jadi array asosiatif di PHP atau jadi objek di JavaScript. Jadi jarang banget kita bikin manual seperti ini. Kita kembali dulu ke PowerPoint, ya kita masuk ke dalam pembahasan bekerja dengan JSON. Jadi di PHP itu ada dua metode, ya, namanya JSON encode dan JSON decode. JSON encode ini digunakan untuk mengubah array atau objek yang kita punya menjadi JSON, supaya bisa diakses oleh orang. Nah, kemudian kebalikannya, untuk JSON decode, kalau kita ambil JSON, diubah jadi array supaya mudah dimanipulasi. Nah, nanti akan kita coba ya. Dan untuk mengakses file JSON dari tempat lain, ada namanya sebuah function bernama file get contents. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk mengambil JSON. Nah, ini contoh JSON encode. Ya, misalkan kalian punya array asosiatif, ya, array asosiatif ini juga sama. Dia punya key dan juga punya value. Nah, kemudian kita simpan ke dalam sebuah variabel $data. Kalau kita tulis echo JSON encode, maka array-nya akan berubah formatnya menjadi JSON. Ya, sedangkan sebaliknya, kalau menggunakan JSON decode, kita ambil dulu nih, ya, kita ambil dulu isi dari file, ya, dengan asumsi file JSON-nya formatnya sudah benar. Misalkan namanya data.json. Kita ambil, lalu kita simpan ke dalam variabel content. Ini bentuknya masih teks ya, karena apapun yang ada di dalam file ini kita ambil. Lalu ini opsional, ya, opsional kalian bisa ubah standar encodingnya. Dan terakhir, apapun yang ada di dalam file JSON tadi kita ubah menjadi array asosiatif. Ya, yang true ini ya, kita rubah menjadi array asosiatif. Nah, kalau nggak ditambahin atau dikosongin, nanti dia akan berubah menjadi objek. Kita masuk lagi ke kode editor ya. Misalkan kita mau mengubah array menjadi JSON, ya, caranya kita bikin file baru namanya latihan1.php. Latihan1.php. Kita enter ya, sudah keluar ya. Kemudian kita Ctrl B, kita umpetin yang si sidebar ini. Kita Ctrl B. Kemudian kita buka tab PHP. Selanjutnya, misalkan kalian bikin data mahasiswa. Di mana isinya itu ada data nama, kemudian namanya itu Latifah Iriani. Kemudian selanjutnya ada data NIM. NIM 031. Kemudian ada email.
email. Selanjutnya, saya ingin melihat isi dari si dolar mahasiswa ini. Pasti dia isinya itu adalah array asosiatif. Caranya adalah bagaimana? Kita var_dump si ini ya, si dolar mahasiswa ini. Ya, karena kita kan mau melihat isinya si dolar mahasiswa. Ya, kita save, terus kita jalankan di localhost kita. Tadi nama foldernya REST API, kemudian masuk ke folder JSON, dan kita jalankan si latihan1.php ini. Nah, ini isinya ya adalah array asosiatif. Nah, selanjutnya, tadi kan tujuan kita itu adalah mengubah array menjadi JSON. Ya, caranya bagaimana? Caranya, ini kita hapus dulu. Kita hapus, kemudian misalkan saya punya dolar data. Ya, kemudian saya ingin si dolar data ini isinya mengubah yang tadinya array menjadi JSON. Caranya JSON encode. Ya, apa nih yang mau dirubah menjadi JSON? Si dolar mahasiswa. Nah, kemudian kita tampilkan si dolar data tadi. Kita Ctrl C, kita refresh. Nah, ini sudah jadi dalam bentuk JSON. Kemudian selanjutnya, bila mahasiswanya itu ada banyak ya, mahasiswanya ada banyak, ini saya bungkus si datanya ini dengan tanda siku. Ya, ini kita tab biar sama, kemudian kita kasih koma, kemudian kita copy. Misalkan namanya itu Rido Surya, ya. NIM-nya 2, kemudian emailnya Rido Surya. Nah, ini kita save. Kita refresh. Nah, ini ya sudah jadi ya. Jadi dia otomatis jadi array yang isinya objek. Nah, jadi ini kalau mau merubah dari array ke JSON. Atau kalau misalnya datanya itu kita ambilnya bukan dari array manual seperti ini, array yang kita bikin manual seperti ini. Tapi kita mau ambilnya dari database. Ya, di sini saya punya database ya. Kita masuk dulu ke localhost, kemudian ke php my admin. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai database sendiri, silahkan ya. Saya akan memberi contoh menggunakan database yang saya miliki, yaitu nama databasenya adalah PABD. Nah, di dalam database PABD ini saya punya tabel mahasiswa. Nah, saya ingin mengambil data ini, saya jadikan dalam bentuk array asosiatif, kemudian mau saya ubah ke dalam bentuk JSON. Caranya, ini silahkan teman-teman blok, kemudian jadikan ke dalam bentuk komentar. Caranya, pencet Ctrl ditambah slash atau garis miring. Nah, selanjutnya habis itu kita coba connect ke database ya. Saya punya database handler. Kita konekkan dulu ke database ya. Video, kemudian MySQL, SQL, kemudian hostnya itu localhost. Selanjutnya DB-name-nya itu PABD. Nah, selanjutnya pada saat saya menginstal exam saya memberi nama adminnya itu adalah root, administratornya. Ya, kemudian passwordnya tidak saya isikan, saya kosongkan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pada saat menginstal examnya diberi password, misalkan ya 1, 2, 3, 4, 5, silahkan diisi. Tapi di sini saya tidak mengisi passwordnya. Ya, jadi saya kosongkan. Selanjutnya saat ini saya siapkan database-nya, jadi $db, ya, nama variabelnya $db, kemudian isinya $dbh, kemudian prepare,
Untuk query DB-nya, select all, add, select all, from. Nama tabelnya tadi adalah mahasiswa. Mahasiswa. Ya. Kita jalankan query-nya, $db, secure. Selanjutnya tinggal kita ambil mahasiswanya, ya. Mahasiswa. Kemudian ambil semua datanya, page all, ya, page all. Kemudian saya ingin datanya itu dalam bentuk array asosiatif. Page assoc seperti ini. Nah, ini kita save. Jadi ini untuk koneksi ke database-nya. Kemudian kita siapkan database-nya dengan query database-nya. Selanjutnya kita jalankan query. Jalankan query-nya. Dan kita ambil semua data mahasiswanya, kita kembalikan bentuknya ke dalam bentuk array asosiatif. Nah, setelah jadi array asosiatif, kemudian kita rubah menjadi bentuk JSON. Ya, jangan lupa kita save, kemudian kita run. Nah, ini sudah berhasil ya. Jadi, datanya itu di-generate dari database. Bukan kita bikin manual seperti yang tadi, seperti yang ini. Ya, jadi sampai sini paham ya, teman-teman? Nah, ini untuk contoh kasus dari penggunaan encode. Ya, selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan decode. Ya, decode digunakan untuk merubah yang tadinya JSON menjadi array. Ya, kita masuk lagi ke kode editor. Kita ingin merubah JSON menjadi array. Kita akan menggunakan file java.json ini ya. Kita bikin dulu file latihan 2.php. Kita enter, sudah keluar. Kita sembunyikan dulu biar lebih enak. Kemudian habis itu kita buka tab PHP. Saya punya $data di mana isinya itu dari file coba.json. Seperti ini. Kemudian saya masukkan ke dalam variabel mahasiswa. Yang tadinya JSON kita ubah menjadi array. Kita pakai deco. Selanjutnya, apa yang dirubah? Si $data. Kalau misalkan saya berhenti saja sampai sini, ini berarti merubah jadi objek. Tapi kalau misalkan saya mau merubah menjadi array, saya berikan kata kunci true. Selanjutnya saya ingin melihat isi dari $mahasiswa ini. Ya, maka kita var_dam si $mahasiswa. Kita save, kemudian kita jalankan di browser kita. Kita buka localhost, kemudian REST API, kemudian kita pilih folder JSON, dan selanjutnya latihan 2.php. Nah, ini sudah dalam bentuk array. Ya. Kemudian, misalkan saya ingin ambil data pembimbing saya yang namanya Andi Sugandi ini. Ya, itu artinya saya harus masuk ke array ke-0, kemudian cari kata kunci pembimbing, selanjutnya cari kata kunci pembimbing 1, barulah dapat Andi Sugandi. Ya, berarti kita cara nulisnya seperti ini. Kita kasih dulu echo untuk ganti baris. Echo ganti baris, br, echo, $mahasiswa, gimana tadi? Masuk ke array ke-0, cari kata kunci pembimbing, kemudian cari kata kunci pembimbing 1. Nah, ini ya, kemudian kita save. Kita refresh.
Nah, sudah keluar Andi Sugandi. Ini bisa ya, karena ini bentuknya sudah array asosiatif. Nah, itu ya teman-teman, cara untuk mengakses atau bekerja dengan JSON kalau menggunakan PHP. Sekarang satu lagi nih, kita mau bekerja dengan JSON menggunakan JavaScript. Kan tadi barusan PHP ya, sekarang kita mau bekerja menggunakan JSON pakai JavaScript. Nah, kalau pakai JavaScript bagaimana? Kita balik dulu ke PowerPoint ya. Jadi, pada JavaScript ada dua metode, yaitu JSON Stringify dan JSON Parse. Kalau JSON Stringify ini untuk mengubah objek menjadi JSON. Sedangkan JSON Parse kebalikannya. JSON berubah menjadi objek. Nah, ini untuk JavaScript untuk mengakses JSON-nya. Kita ada beberapa, ya kita bisa menggunakan vanilla JavaScript atau JavaScript murni. Pakai XML, HTTP request, atau jQuery, biar gampang. Ini nanti kita coba ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai Stringify, kalian itu punya objek. Ya, punya objek, lalu objeknya dimasukkan ke dalam Stringify. Nah, dia nanti akan berubah menjadi JSON. Ini contohnya. Ya. Simple kayak tadi, JSON encode. Sedangkan menggunakan Ajax, kita menggunakan JSON parse. Ambil JSON, lalu kita parsing untuk dirubah menjadi objek. Ini kita coba dulu ya. Ini terakhir nih, kita menggunakan JavaScript. Oke, kita balik lagi ke kode editor. Yang pertama yang ingin kita coba adalah membuat JSON Stringify. Ya, JSON Stringify ini mengubah objek menjadi JSON. Caranya, yang pertama teman-teman bikin file baru namanya latihan3.html. Kita bikin file HTML aja, ya karena kita tidak bekerja dengan sintak PHP. Kita Ctrl B, kita sembunyikan. Kemudian buat teman-teman yang pakai Visual Studio Code, yang bisa ketikkan tanda seru, kemudian Enter. Nah, ini sudah secara otomatis dibikinkan struktur HTML-nya. Ini kita hapus, ya karena kita tidak butuh. Kemudian di titelnya kita ganti jadi latihan JSON. Selanjutnya di body kita akan bikin JavaScript-nya. Ya. Kita mau panggil text script-nya, nanti kita bikin file JavaScript-nya. Kita tulis source-nya itu script.js. Ya. Kita mau manggil sumbernya dari file script.js. Ini kita save dulu. Kemudian selanjutnya kita bikin file si script.js-nya. New file, ya. Script.js. Enter. Sudah keluar, kita Ctrl B lagi, kita sembunyikan lagi. Kita ingin mengubah objek menjadi JSON. Ya, jadi kita bikin dulu objeknya. Ya, kalian boleh pakai cons, boleh pakai let. Saya mau pakai let, kemudian objeknya ada mahasiswa, di mana isinya itu ada nama, kemudian ada name, selanjutnya ada email. Emailnya itu latifahiriani@sibermu.ac.id. Nah, ini baru objeknya. Kemudian saya ingin memasukkan objek mahasiswa ini ke dalam konsol. Nah, console.log. Ya, mahasiswa. Kita save. Kemudian kita coba run di browser kita. Kita jalankan localhost, kemudian tadi di folder REST API, di dalam folder JSON, kemudian kita run si latihan3.html. Nah, ini kosong ya. Nggak ada tampilan apa-apa, ya, karena tampilnya itu ada di konsol. Ya, klik kanan, kemudian inspect, selanjutnya konsol. Nah, ini sudah ada objek.
Ya, selanjutnya kan kita mau merubah objek menjadi JSON. Caranya adalah kita balik lagi ke kode editor, kemudian kita ketikkan di depan sini, kita tulis JSON, titik stringify, ya, kemudian kita kasih tutup, kita save, kemudian ini close dulu, kita refresh, klik kanan, inspect, dan konsol. Nah, ini sudah berubah menjadi JSON. Itu kalau objek jadi JSON. Penggunaan dari JSON stringify. Sekarang kita ingin mencoba menggunakan JSON parse. Ya, mengubah JSON ke objek. Berarti kita pakai file coba.json. Ya, kita pakai lagi. Caranya ini kita blok dulu, kemudian kita jadikan komentar, pencet Ctrl garis miring. Kita panggil dulu objek Ajax-nya, let XHR, ini bebas ya, terserah teman-teman mau bikinnya seperti apa. New HTML, HTTP, OXML, HTTP request, kemudian selanjutnya XHR, ready state change, isi fungsi ketika Ajax siap gitu ya, XHR ready state-nya 4 dan XHR statusnya itu 200, maka kita bikin variabel mahasiswa, kemudian jadi ya this response text. Jadi apapun respon dari Ajax-nya, terus kita console.log mahasiswa. Kemudian kita jalanin Ajax-nya, XHR open, XHR open. Kemudian kita beritahu metodenya apa, get. Selanjutnya ngambil filenya dari mana, coba.json. Selanjutnya sinkronus atau asinkronus. Kalau Ajax itu kan asinkronus, ya berarti kita isikan nilainya true. Selanjutnya XHR send. Kita save, kita close, kita refresh, kita klik kanan, inspect, kita lihat di konsol. Nah, ini masih string ya, masih JSON. Kita mau buat dia jadi objek. Caranya kita masuk lagi ke kode editor, ya. Jadi respon dari Ajax-nya itu, ya kita jadikan, kita parse dulu. Kita parse si respon dari Ajax-nya. Kita save, kemudian kita refresh, klik kanan, kita inspect, kita pencet ke konsol. Nah, ini sudah berubah menjadi objek. Nah, jadi ini untuk contoh penggunaan dari JSON parse ya. Jadi kalau sudah jadi objek seperti ini, silahkan mau kalian apa-apain gitu kan. Mau disimpan ke halaman atau mau ditampilkan. Nah, itu kan cara membuat menggunakan vanilla JavaScript ya. Jadi ditulis secara manual seperti ini gitu ya. Selanjutnya kita ingin mencoba menggunakan jQuery. Caranya mudah, tapi ada
ada syaratnya. Nah, syaratnya itu kita harus panggil dulu jQuery-nya di sini ya. Di sini kan kita belum punya. Nah, kita googling aja dulu. Kita googling. Kita cari jQuery CDN, kemudian kita pilih yang paling atas. Selanjutnya kita pilih yang jQuery 3.x. Kita pilih yang uncompressed. Kemudian kita copy. Kita tulis ke file latihan3.html. Kita masukkan ke bagian body-nya. Ya. Kemudian kita save. Ya. Jadi ini kita membuat jQuery-nya itu connect secara online. Nah, kemudian kita lakukan hal yang sama. Kita ingin membuat file JSON itu menjadi objek. Ya. Ini kita blok, kemudian kita jadikan komentar. Kita pakai jQuery ya. Jadi $get JSON ya. Jadi lakukan Ajax ya, lakukan Ajax untuk mengambil data JSON. Ambil datanya dari mana? Dari coba.json. Kemudian kalau berhasil jalankan fungsi berikut. Function gitu ya. Ya. Fungsi berikut yang fungsinya itu berisi parameter hasilnya. Di sini saya mau memberi nama parameter hasilnya itu adalah data. Ya, di sini terserah teman-teman mau ngasih nama parameter hasilnya itu apa ya. Nah, di sini hasilnya itu sudah dalam bentuk objek ya karena sudah diparsing sama si getJSON ini. Nah, kalau berhasil maka masukkan ke dalam konsol log si data itu. Ini. Kemudian kita save, kita refresh. Ini kita close ya. Kita close, kemudian kita refresh, kita klik kanan, kita inspect, kemudian kita klik konsol. Nah, ini sudah jadi objek. Nah, jadi sampai sini paham ya teman-teman? Itulah cara membuat file JSON dan bekerja dengan JSON. Oke. Ya, baik, pertemuan ketiga ini kita akhiri sampai sini ya. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.